Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Saya Rakel, perwakilan dari bukan perwakilan kelompok 2, akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Kami meneliti perbedaan proses pertumbuhan daun bawang di dalam dan luar ruangan. Anggota kelompok 2 ada saya, Rakel, ada Dewi, ada Mabel, sama ada Christian. Kita mulai dengan bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ada tujuan penelitian, perumusan masalah, dan latar belakang. Latar belakang. Daun bawang atau Allium fistulosum adalah jenis sayuran dari kelompok bawang. Banyak orang bilang bahwa tanaman daun bawang ini memiliki pertumbuhan yang pesat, bahkan saat di dalam ruangan atau di luar ruangan. Maka dari itu, saya beserta kelompok saya ingin meneliti seberapa pesat pertumbuhan dan apa perbedaan daun bawang setiap harinya dalam waktu 4 hari di dalam dan luar ruangan. Rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh cahaya matahari di luar ruangan terhadap proses pertumbuhan daun bawang? Dan yang kedua, apa saja perbedaan daun bawang yang tumbuh di dalam ruangan serta hanya terkena sedikit cahaya matahari dan yang di luar ruangan dan terkena sinar cahaya matahari. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh cahaya matahari terhadap proses pertumbuhan daun bawang. Yang kedua, untuk mengetahui dan membuktikan adanya perbedaan dari pertumbuhan daun bawang di dalam dan luar ruangan. Bab kedua, landasan teori. Pertumbuhan dan perkembangan daun bawang. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran, volume, sel suatu makhluk hidup. Lalu perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Contohnya pada tumbuhan ialah tumbuhan yang menghasilkan buah, karena fungsi organ pada tumbuhan tersebut sudah matang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Di dalam faktor internal terdapat gen dan hormon. Sedangkan di faktor eksternal terdapat nutrisi, cahaya matahari, tanah, kelembapan, dan air. Kajian daun bawang. Daun bawang berbentuk bulat, memanjang, berlubang menyerupai pipa, dan bagian ujungnya meruncing. Daun bawang memiliki daun berbentuk pipih memanjang, tidak membentuk rongga atau seperti pita, dan bagian ujungnya meruncing. Ukuran panjang daun bawang sangat bervariasi, antara 18 sampai 40 cm tergantung pada varietasnya. Proses panen daun bawang. Umumnya, daun bawang sudah bisa panen dalam waktu 75 hari, sejak pindah ke media tanam. Hal ini ditandai dengan jumlah rumpun yang banyak. Daun bawang berbentuk hijau tua, sedikit keras, dan daun paling bawah sudah mulai menguning. Hipotesis. Hipotesis kami yaitu cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan daun bawang. Yang kedua yaitu perbedaan kedua daun bawang terdapat pada daun bawang dalam ruangan berwarna lebih pucat dan tumbuh lebih lama dibandingkan daun bawang yang terkena matahari. Struktur batang, warna, jumlah daunnya pun berbeda. Bab ketiga, metode penelitian. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan 2 wadah daur ulang yang kosong untuk menanam daun bawang. Lalu, masukkan tanah ke dalam wadah. Yang ketiga, setelah itu, masukkan daun bawang ke dalam wadah berisi tanah. Dan masukkan kembali tanah secukupnya sampai daun bawang dapat berdiri kokoh. Kedua, wadah yang berisi daun bawang disiram dengan air secukupnya. Wadah pertama ditaruh di dalam ruangan dan wadah kedua ditaruh di luar ruangan yang dapat terkena matahari. Mengukur pertumbuhan daun bawang setiap harinya menggunakan penggaris. Dan terakhir mencatat hasil penelitian secukupnya setiap hari dalam waktu penelitian 4 hari di buku tulis. Alat dan bahan yang kita perlukan ada buku dan alat tulis, wadah, alat ukur, dan bahannya ada daun bawang, tanah, air, dan cahaya matahari. Metode.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan eksperimen percobaan. Di sini kita mendapat variabel penelitian, yaitu variabel bebasnya cahaya matahari, variabel terikatnya tinggi batang, warna daun, jumlah daun, dan variabel kontrolnya ada kualitas daun bawang dan tempat tumbuh. Alur penelitian. Yang pertama, menentukan topik yang ingin diteliti, lalu mencari data atau informasi, kemudian berdiskusi dan menentukan hipotesis, selanjutnya melakukan eksperimen daun bawang, lalu mengumpulkan data hasil pengamatan, kemudian membuat kesimpulan dan saran, dan menyusun laporan akhir. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Untuk bab 4 hasil dan pembahasan, yang pertama hasil pengamatannya. Pada hari pertama 10 Agustus 2021, wadah di dalam ruangan tinggi batangnya 8 cm, belum tumbuh daun, dan warna daunnya masih hijau segar. Yang di ruangan tinggi batangnya 5,5 cm, belum tumbuh dan berwarna hijau segar. Kondisinya karena masih hari pertama dan baru saja ditanam, daun bawang masih berwarna hijau segar. Hari kedua, 11 Agustus 2021, di dalam ruangan tinggi batangnya sudah menambah dan menjadi 8,5 cm. Di luar ruangan menjadi 7,6 cm. Jumlah daun yang sudah tumbuh, masing-masing di dalam dan ruangan ada 2 daun yang sudah tumbuh. Yang di dalam ruangan dan luar ruangan sama-sama berwarna hijau muda. Batang daun mulai bertumbuh dan mulai muncul daun dari tengah daun bawang. Dan yang di luar ruangan, batang daun bertumbuh, warnanya mulai berubah menjadi hijau muda, dan daun muncul dari tengah daun bawang. Hari ketiga, di dalam ruangan, tingginya sudah 9,3 cm, jumlah daunnya sudah 3. Berwarna hijau muda mulai pucat, warna hijau muda mulai memudar lagi menuju hijau pucat. Yang di luar ruangan, tinggi batangnya 7,6 cm, jumlah daunnya 3, berwarna hijau muda menuju hijau tua. Daun mulai muncul lagi dan daunnya mulai bertumbuh tinggi. Hari keempat atau hari terakhir dari pengamatan, tanggal 13 Agustus 2021, di dalam ruangan tingginya sudah 10,4 cm, jumlah daunnya 3, berwarna hijau pucat, warnanya tidak sesegar daun bawang yang di luar. Tidak bertambah daun, tetapi daun yang sebelumnya bertambah tinggi. Sedangkan yang di luar ruangan tingginya sudah 9,2 cm, jumlah daunnya 4, berwarna hijau tua. Kondisinya warnanya hijau tua dan terlihat sangat segar, daunnya bertambah dan daun yang sebelumnya juga bertambah tinggi. Lampiran foto pertumbuhan daun bawangnya, hari pertama di dalam ruangan, hari pertama di luar ruangan, hari kedua di dalam ruangan, hari kedua di luar ruangan, dan hari ketiga dan keempat di dalam dan luar ruangan. Pembahasan berdasarkan rumusan masalah di awal adalah, adakah pengaruh cahaya matahari terhadap daun bawang? Ada. Dengan adanya cahaya matahari itu, pertumbuhan daun bawang bisa lebih hijau, segar, dan kokoh. Daun bawang yang dalam ruangan itu tetap bertumbuh dengan baik, walaupun tidak sesegar daun bawang yang terkena sinar matahari di luar ruangan. Yang kedua, perbedaan yang paling menonjol adalah perbedaan warna dan kecepatan pertumbuhan daun pada daun bawang. Di dalam ruangan, batangnya bertumbuh cepat, tetapi pertambahan daunnya terhitung lambat. Dan lama-kelamaan warnanya berubah menjadi hijau pucat, sedangkan yang terkena matahari lebih cepat tumbuh daunnya serta lebih segar. Nah, sudah saatnya bab 5 atau penutup yang udah ditunggu-tunggu dari tadi. Next. Nah, kesimpulan dari penelitian kami, cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan daun bawang. Contohnya tadi, yang di luar ruangan, daun bawangnya tumbuh lebih baik secara kualitas dan kuantitas. Contohnya yang di luar ruangan itu dia lebih segar, warnanya juga lebih hijau tua, kemudian tumbuhnya lebih cepat. Kalau dilihat di tabel tadi, tumbuhnya lebih cepat. Nah, kalau ada yang mau melakukan eksperimen serupa atau penelitian serupa, saran dari kami, posisi bawang saat ditanam itu harus benar dan pastikan kualitas daun bawang yang mau ditanam itu bagus. Dan saat menyiram rutin setiap hari itu jangan terlalu banyak air ketika menyiramnya. Jika saran kami diikuti atau dilakukan, pasti semuanya akan berjalan lancar.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Yeay, hebat. Mantap, mantap. Wuh. Tuh kan langsung coba, ayo. Kalau misalkan nggak berani bicara, di chat aja. Bagaimana tanggapan kalian presentasi kelompok 2? PowerPoint-nya niat banget. Kece. Keren, Bu. Keren. Bravo, keren. Oke. Luar biasa ya. Ini levelnya udah high level ini. Saya nggak perlu koreksi apa-apa ini. Oke, tapi nanti aja. Silakan teman-teman yang lain. Boleh menanggapi atau bertanya. Silahkan, saya catat. Bu. Silakan Saya Satrio. mau bertanya. Ya. Jadi, nama saya Satrio Kurniawan, nomor 120. Kan tadi perbedaan tanamannya di luar sama di dalam. Apakah manfaatnya itu berbeda atau mengurangi gizi dari daun bawangnya itu atau tidak? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Langsung ditanggapi. Ayo. Saya nih ya. Ya, silakan. Kalau untuk gizi dari daun bawangnya sih sebenarnya ada sedikit pengaruhnya, karena kalau di luar ruangan udah jelas pasti daun bawangnya kan lebih segar ya. Kalau sayur-sayur itu kalau lebih segar pasti lebih bagus dan gizinya juga pasti lebih banyak. Terus dapat tambah lagi dari cahaya matahari yang didapat. Kalau misalnya yang di dalam ruangan itu kan karena dia di dalam ruangan doang dan bakal lebih bagus kalau misalnya dia kena cahaya matahari, jadi pasti ada zat atau gizi yang berkurang dari daun bawangnya. Tapi kalau misalnya kayak saya misalnya di rumah tetap mau nanam daun bawang itu di dalam pakai media air atau media tanah, itu sebenarnya sama aja, bisa juga. Tapi kalau untuk mau cari zat atau gizi yang lebih bagusnya itu di luar, ditanam pakai cahaya matahari. Wah, mantap sekali. Semoga menjawab. Saya sangat puas. Oke, silakan berikutnya. Ayo ditanya ini. Luisa? Yang lain ini pada tutup kamera nih. Oh, males deh. Padahal harusnya buka ya. Silakan yang lain. Oke, sambil nunggu yang lain seperti biasa Ibu evaluasi dulu ya. Wah, mantap. Keren. Bisa dijadikan contoh buat kelompok yang lain yang belum presentasi ya. Luar biasa kelompok 2 ini. Tampilan PPT-nya menarik, poin-poinnya dapat, runut, ada pembagian tugas juga. Bab 1 sampai bab 5 semua berbicara, luar biasa ya. Oke, jadi bab 1, hanya tadi di awal mungkin agak ini Maria. Jadi kalau bab 1 itu urutannya itu latar belakang dulu, rumusan masalah, baru tujuan gitu. Jadi tadi kamu bilangnya tujuan dulu, rumusan masalah, latar belakang. Kebalik itunya, itu yang pertama. Ya Bu, maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya yang paling Ibu ingin sampaikan adalah yang ini. Ketika awal kalian praktikum, kondisi bawangnya itu yang di luar ruangan sama di dalam ruangan kan berbeda tingginya. Ya kan? Jadi yang di dalam ruangan kalau tidak salah sekitar 7 cm tadi ya. Sedangkan yang di itu yang di dalam deh, yang di dalam 7 cm, yang di luar 5 cm gitu ya. Oh, tunggu dulu. Julisa silakan. Julisa Lawrence mau bertanya dulu, silakan. Julisa? Enggak Bu, kepencet, sorry Bu. PHP dia males. Baiklah, Ibu lanjutkan. Nah, sehingga pada saat tadi Amabel menjelaskan dengan sangat rinci tentang penambahan tinggi, kemudian kondisi di luar dalam ruangan, terlihat bahwa yang di dalam ruangan itu memang lebih tinggi, tapi karena awalnya memang lebih tinggi, sehingga tidak bisa dijadikan patokan bahwa yang di dalam ruangan itu lebih tinggi. Meskipun pada kenyataannya bisa jadi mungkin memang yang di dalam ruangan itu memang ujungnya lebih tinggi gitu. Coba dijelaskan dulu ke Ibu, kenapa bisa beda tingginya? Padahal untuk melihat perbedaan pengaruh faktor cahaya itu harusnya diperlakukan sama dulu tinggi si batang bawangnya itu. Silakan ditanggapi. Sebenarnya alasannya nggak ada yang pasti sih, soalnya saya salah motong. Oh,
Jadi jujur. Jadi harusnya saya potong sama. Jadi mama Ya. saya ngasih 1 daun bawang, harusnya saya potong sama. Tapi karena saya nggak fokus, jadi kepotongnya nggak sama. Jadi Oke. karena udah nggak ada daun bawang lagi, terus waktunya tinggal dikit, saya udah kepepet. Jadi saya pakai aja. Oke. Terus ketukar, harusnya yang lebih tingginya itu di luar, yang lebih pendeknya di dalam. Tapi saya taruhnya kebalik. Oh iya. Baik, jadi ada technical error ya, human error ya. Nggak apa-apa kalau masih seperti ini dimaklumin. Tapi benar banget, harusnya memang biar kelihatan justru yang di dalam tuh lebih pendek, biar kelihatan memang dia menyamai yang di luar ya, Amabel ya, kayak gitu. Hanya bisa disiasati juga dengan kamu menuliskan selisihnya. Misalkan panjang awal 7 nih, panjang akhir adalah 10, berarti kan pertemuannya cuma 3. Sedangkan kalau yang di dalam ruangan, misalkan atau yang di luar ruangan, dari 5 nyampainya 8. Oh, cuma 2. Berarti tetap aja misalkan yang di dalam tuh lebih cepat tinggi dibanding dengan yang di luar. Jadi bisa disiasati seperti itu sebetulnya ya. So far keren. Saya jadi penasaran, how come? Kalian siapa nih suhunya? Pasti ada yang mengguiding. Ayo ngaku. Sendiri yakin? Amabel, Bu. Serius? Nggak, Bu. Keren banget loh. Saya sampai mikir Amabel punya kakak atau punya orang tua, tetangga yang udah biasa penelitian, kemudian guiding kamu gitu. Kalau mama saya, dia suka bercocok tanam, jadi pas awal tuh saya nanya sarannya doang. Oh, enggak, ini masalah teknis bukan caranya. Saya ke teknis penulisan, bagaimana membuat Enggak, Bu. sendiri. Sendiri. Boleh applause dong, luar biasa ini. Jadi meniru orang yang luar biasa itu bisa juga dijadikan sebagai patokan untuk sukses juga ya. Kemang Christian juga ini cara penyampainya pas penutup juga lucu gitu ya. Tahu aja audiens. Keren Maria, keren kan semangat Dewi, semuanya bagus. Ada lagi? Hai. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Baik, sudah ya? Ya, silakan coba Komang Christian tutup lagi untuk seluruh sesi ini. Pertanyaannya terima kasih, semua terima kasih ya. Tutup presentasinya, Bu. Iya. Ya, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan-pertanyaannya. Jika ada saran yang membangun, boleh beritahukan ke kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wih, mantap sekali nih. Baiklah, wah hari ini keren